Semua dalam ta'zim genggaman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu tanda cinta dan mahabbah kepada beliau. Karena dimensi akhlak yang dicontohkan beliau adalah menguasai segala ruang dan waktu, juga segala situasi dan kondisi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah merupakan contoh teladan dan kiblat segala karakter. Apa yang dicontohkan baginda Muhammad? Al-Quran bicara tentang beliau dengan ungkapan innaka la'ala khuluqin azim. Al-Quran bicara tentang beliau dalam ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, ada aziz di sana sifatnya Allah, harisun ada sifatnya Allah, raufun ada sifatnya Allah, rahimun adalah sifatnya Allah. Maka sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memiliki sifat seperti sifatnya Allah. Lalu siapa sebenarnya Muhammad itu? Inilah yang akan kita perkenalkan pada episode kali ini, masih di channel yang sama. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngarung muslimat datang ngarung gitu. Ada di sana. Ada di sana kan? Ngadung jihin ngapula dah. Nah, pertama, mari kita sejenak tenggelam dan piknik dalam kisah Muhammad yang tidak akan pernah usai kalau kita lukiskan dalam cerita. Muhammad yang sangat mulia dan luar biasa. Imam Al-Busairi mengungkapkan tentang pujaan kepada beliau dalam ucapan Muhammadun bashar lakal bashar bal innahu kal yakuti bainal hajar. Muhammad itu manusia tapi bukan manusia biasa, bagaikan batu permata di atas tumpukan batu bata. Sama jenisnya adalah batu, sama jenisnya adalah manusia, tapi yang satu manusia biasa seperti kita, tempat salah dan lupa. Namun Muhammad adalah manusia yang luar biasa. Kita lihat keluargasaan beliau. Peperangan yang diikuti Nabi itu puluhan, bahkan 70. Bahkan satu riwayat mengatakan lebih daripada 70. Kalau perang yang diikuti Nabi namanya adalah Ghazawat dalam bahasa tarikhnya, bahasa sejarahnya. Kalau tidak diikuti Nabi namanya adalah perang Sariyah, yaitu perang yang tidak dipanglimai oleh Rasulullah SAW. Tapi pernahkah episode kisah Muhammad menyebutkan bahwa Muhammad pernah menggugurkan satu orang kafir, membunuh satu orang kafir? Tak ada konteks dan konsep dalam kehidupan Nabi. Tapi beliau seorang panglima, beliau seorang ahli taktik perang, beliau seorang yang luar biasa dalam permainan senjata segala macam. Tapi Muhammad itu tidak pernah membunuh orang. Satu riwayat mengatakan, bagi yang pernah ke Mekah mungkin terbayang di pelupuk mata nostalgia ketika di sana. Ada satu masjid yang di sebelah masjid jin, namanya adalah Masjid Syajarah. Yang arti syajarah adalah pohon kayu. Kenapa ada Masjid Syajarah? Tentunya ada apa di balik kejadian, pasti ada udang di balik bakwan. Gerangan apa yang terjadi dalam episode ini? Nabi berlalu dan berjalan dengan sahabat yang lain. Tiba-tiba ada seorang pemain Smackdown, seorang jawara di kota Mekah, seorang pendekar yang dikenal oleh siapapun, seorang fighter yang tidak pernah terkalahkan. Namanya adalah Rukana. Namanya adalah Sayyidina Rukana. Siapa Rukana ini? Orang yang senantiasa mengalahkan di medan ring, yang senantiasa mengalahkan siapapun yang menantang beliau. Muhammad lewat, Rukana muncul ke permukaan. Ya Muhammad, saya dengar kamu bawa agama yang baru. Saya dengar kau berdakwah tentang berhala. Saya dengar kau berdakwah tentang agama yang dibawa oleh yang dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bicara tentang agamamu ya Muhammad. Saya kasih kamu satu perbandingan dan satu tandingan. Kita akan dipertontonkan dalam satu show, ya kan? Dalam sebuah permainan pentas tinju maksudnya. Kalau kamu bisa mengalahkan aku, maka aku akan tunduk ke dalam agamamu. Namun jika kamu aku kalahkan, maka berhentilah daripada dakwahmu. Muhammad terima itu tawaran. Muhammad terima itu tawaran. Maka tarik kuda-kuda, jurus pun muncul segala macam. Maka tak tahu dari mana pukulan, tiba-tiba Rukanah pun terjatuh spontan. Sehingga dia heran, apa yang terjadi? Gak ada yang gak bisa saya kalahkan di negeri Mekah. Kalah 1-0. Meminta kesempatan kedua, tetap kalah ini si Rukanah. Satu kali pun tidak pernah mengenai fisik Rasulullah. Diminta ketiga kali, kalah lagi Rukanah. Tapi dia katakan, oh ini yang dinamakan dengan sihir. Oh ini yang dinamakan dengan ilmu nujum. Oh ini yang dinamakan dengan ilmu batin. Oh ini yang dinamakan dengan tahan bajok. Kata si Rukana, dijadikan fitnah, padahal kehebatan baginda Muhammad tidak akan terkalahkan oleh siapapun. Lihat bagaimana lam yakhtalimu qattun taha abada. Muhammad selamanya nggak pernah mimpi dengan sesuatu mimpi na jejak. Ang kita tong mimpinta pulangan na bonom na mayu, iko jar pocong, iko jar ulo. Ngot mo dongos osa. Ning nasadyo malagit mga bisyosa. Roni pinajajat. Muhammad gak pernah mimpi seperti itu, Pak. Kemudian lam yahtalim qattun wa ma tathaba aslan fi badaz zaman. Muhammad gak pernah menguap untuk selamanya. Muhammad tidak ada alilunya, tidak ada bayangannya maksudnya. Kenapa? Karena kalau ada bayangan akan diinjak oleh orang lain, itu gak pantas kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad pipisnya aja lebih manis daripada madu, lebih harum daripada kasturi. Koncinta. Hah? Pipis 2000. Hah? Pipis 2000. Ayo dulu kan? Mandi 3000.
muntut 2000 jiwa. Aku masuk kamar mandi. Tapi Muhammad ketika diperintahkan kepada Anas bin Malik, satu riwayat mengatakan Abdullah bin Abbas, buang ini, saya baru selesai berbekam. Namanya hijabah kalau dalam bahasa agama. Buang dan kubur, jangan ada yang melihat. Dipikir-fikir, ini kan darahnya Nabi, tercium dengan bau harum semerbak aroma yang sangat luar biasa. Ditelan oleh Abdullah bin Abbas, kemudian datang melapor kepada Nabi, sudah kamu buang? Sudah ya Rasulullah. Kemana kamu buang? Saya buang ke sebuah tempat yang tidak ada yang tahu. Di mana dia? Ke perut saya ya Rasulullah. Baik. Kalau Anda masukkan ke dalam perutmu, maka jasadmu tidak akan pernah disentuh dan dijilat api neraka. Luar biasa baginda Muhammad, saudara. Maka Nabi itu nggak pernah marah. Sekali marah baginda Nabi SAW, Allah turunkan ayat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika terjadi negosiasi Rasulullah dengan para kufar Quraisy, ketika terjadi dakwah mengajak mereka, menyentuh mereka masuk agama Islam, tiba-tiba sekonyong-konyong. Kalau bahasa Inggrisnya suddenly, ya kan? Kalau bahasa Arabnya yatafajja. Kalau bahasa Cinanya cinciciong anca cibang cincing. Kalau bahasa Jawanya oca pepe oskadon pancen oye. Muncul ini yang namanya Abdullah bin Umi Maktum, salah satu tukang adzan Rasulullah. Sekonyong-konyong, namanya dia buta, gak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba muncul aja Nabi bermuka masam. Allah ingatkan dengan Al-Quran Abasa wa tawalla. Maka luar biasa, baru muka masam Al-Quran yang ingatin. Makanya Muhammad itu Al-Quran berjalan. Bicara tentang dada beliau, ada alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Maka kalau ada anak yang sempit dadanya, susah berterima otaknya terhadap ilmu, tulis itu alam nasyrah pada sebuah baskom yang putih, baskom yang polos, maksudnya lebur pakai air hujan malam Jumat, Allah lapangkan dadanya. Kenapa? Mu'jizat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abdullah bin Abbas jalan-jalan, ya kan, tiba-tiba seorang sahabatnya keseleo, tersilpuk patnai, indah dong tukang arut isaduh. Apa kata Abdullah bin Abbas? Sebut satu nama dari orang yang kamu cintai, yang dimana cinta itu tak akan pernah ada tandingan, tiada duanya. Saya fikri yang saya cinta cuma Muhammad. Ya Muhammad nih ya, ka'annahu nuqilat min iqalin. Seakan kakinya sembuh tiba-tiba, seakan tidak pernah kena keseleo. Hanya menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sebenarnya Muhammad ini? Luar biasa episode kehidupannya. Seorang perempuan yang sangat cinta kepada Muhammad, saking cintanya sebuah majelis Nabi, karena pesantren pertama di dunia itu pesantren yang dibangun Muhammad di Masjid Nabawi. Kanat imra'atan min sahabiyah, seorang perempuan sahabat Nabi, setiap hari datang ke majelisnya Rasulullah, ke Masjid Nabawi, madrasahnya Rasulullah, ma'hadnya Rasulullah, pesantrennya Rasulullah, the boarding of schoolnya Rasulullah datang. Dan ini perempuan cantiknya luar biasa. Matanya bening seperti mata gadis Yaman. Alis matanya indah seperti semut hitam berjalan. Rambutnya ikal mayang bergelombang seperti ombak lautan. Sementara pinggang seperti gitar Spanyol. Tingginya semampai. Hidungnya seperti pedang. Luar biasa. Giginya pasungan batu mentimun. Sementara dua bibir, paut bibirnya seperti seulas limau. Bukan unte godang. Aku unte godang, del-del. Bersembunyi aja di balik cadar, itu keindahan matanya kelihatan. Sehingga yang terungkap dalam ungkapan bahasa pesona adalah oh my God. Kalau orang Padang bilang amboy ini ya, bahkan ben patena. Tapi dia tahu ini adalah pencinta Muhammad. Dia katakan kepada perempuan, demi atas nama cinta kepada Muhammad, tunjukkan wajahmu, saya ingin menikmati keindahan dan kecantikanmu. Karena di atas namakan, atas nama cinta, dibuka si perempuan, wajahnya luar biasa indahnya. Benda sutar dokondo manetek isia. Tangan toko dong sedikit sana kan, ben hebat na ben baga nai. Bo ala karap mentungang kang 10 na law 2 bonas na bagai. Olo. Aliw na ipipaten. Ang wala kita 10 na law paling tar 2. Ipinabukas pangkusipan mon. Nabahat mamaya painon nangun Bogor, dok sa kasadya maharmo, naning nasa Jomon olo. Ben hebat na ben susah naman jela anggoy mo ka. Aw ben nalambati mo ka hanggang. Olo sumula ko ben na berdo jadi untuk imo sumula kan. Malam batuy mo ka hagang ngarong laluguna na maksud na. Palapas sampai be naning saja. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka dibuka wajah karena di atas namakan atas nama cinta. Sepulang dari majelisnya Nabi, maka dia pun cerita kepada suaminya, suamiku begini-begini ceritanya, tadi saya buka wajahku, saya tampakkan mukaku sehingga dia menikmati kecantikanku. Kenapa? Sebab di atas namakan atas nama cinta kepada Muhammad, timbul jealous dalam batin, timbul girah dalam batin, timbul kecemburuan dalam batin sang suami. Oke, ini benar apa tidak? Jangan-jangan ini bukan sebuah kenyataan, bukan sebuah de facto. Baik, saya juga akan ngapain? Saya juga akan cerita kepada kamu.
Wahai istriku, atas nama cinta kepada Muhammad. Ini ujian dari seorang suami, ya kan? Investigasi, eksaminasi, ujian kepada sang istri. Atas nama cinta kepada Muhammad, saya sudah panaskan air dalam periuk yang sangat besar raksasa. Tolong lompat ke dalam. Dilompat anak buruan karena sebutan atas nama cinta kepada Muhammad. Setelah dilompat ke dalam, tutup rapat. Berangkat ini si laki-laki, suaminya bertemu dengan Nabi, dia ceritakan hal yang terjadi. Nabi katakan, coba kamu tengok istrimu, apa yang terjadi dengan dia. Kenapa? Kalau memang cintanya sejati dan cintanya benar-benar cinta, maka cinta akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Betul? Karena kata orang, al-hubbu la yaqtulul asyaq, lakin yaj'aluhum mu'allaqatun bainal hayati wal maut. Cinta tidak akan pernah membunuh sang perindu, namun cinta akan membuat seseorang bernafas di antara hidup dan mati. Karena cinta itu luar biasa. Kalau kata Mahatma Gandhi, orang bijak dari India, apa tuh? Where there's the love, there's the life. Di mana Anda menemukan cinta, di situ ada sumber kehidupan. Maka benar gak ini? Kembali ke rumah, dia lihat periuk yang panas luar biasa menjulbak. Ternyata istrinya di dalam cuma sekedar menghirap-hirap, sekedar keringatan. Itu sedikit pun tidak tersentuh oleh air itu, dengan tidak terkontaminasi dengan panasnya. Atas nama cinta kepada Muhammad. Saudara, luar biasa Muhammad itu. Sampai Abu Lahab yang diagungkan dalam Al-Quran tentang kejahatan kemaksiatannya dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Betul. Imam Al-Busairi mengatakan, Abu Lahab aja li farhihi, karena dia senang dengan lahirnya Muhammad, dimerdekakan Thaibatul Aslamiyah, sehingga setiap hari Senin yukhaffifullahu adaba, Allah ringankan, diskonkan, dispensasikan, ditipiskan siksanya, diberikan senyuman sesaat untuk dia. Sekedar senang. Padahal berapa kali dia menyakiti Muhammad. Lalu bagaimana kita yang sangat cinta kepada Muhammad? Kita bertemu adalah atas nama cinta kepada beliau, betul? Kita peringati nama beliau adalah karena cinta, betul? Kita mau kumpul-kumpul atas nama cinta, betul? Maka kita lebih pantas untuk mendapatkan syafaat beliau. Maka jelas apa yang dikatakan oleh Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Mengqara'a maulidan Nabi, dalam kitab Maulidun Akbar karangan Ibnu Hajar Al-Haytami halaman 5 sampai halaman 7. Orang yang membacakan peringatan Maulid Nabi dengan berzanji, madah, pujian dan pujian kepadanya, maka kana rafiqi fil jannah, kelak dia akan menjadi sahabatku berdampingan dalam surganya Allah Subhanallah. Sudia lakon angkang nehisab doa amal ibadah na kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Umar Allah hisab, Ali Allah hisab, Utsman dihisab, tapi Abu Bakar ketika dibangunkan Jibril berkata kepada dia, Abu Bakar bangkit dan bangun. Cari orang-orang yang pengen kamu berikan syafaat. Maka yang orang ia cari adalah orang yang salah satunya memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah alasan cinta. Jelas? Jelas ya? Halo, jelas? Kalau sudah jelas cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.